Kembali lagi di Opini Publik dan masih membahas mengenai metode belajar ideal bagi balita dan juga anak. Kali ini kita akan mengajak pemirsa nih sebelum bincang-bincang lagi dengan Mbak Devi mengenai cara ajarkan anak membaca tapi yang tepat dan sesuai dengan usianya. Seperti apa ya kira-kira? Ini dia liputannya. Orang tua sering tidak sabar menanti anaknya bisa membaca dan menulis. Beragam cara digunakan untuk mempercepat anak bisa membaca dan menulis. Seorang psikolog anak, Jen Cindy, mengatakan ada tahapan perkembangan kemampuan baca tulis berdasarkan teori kemajuan anak yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Pada usia 0 hingga 3 tahun, orang tua sebaiknya secara konsisten memberikan stimulasi dengan membacakan buku cerita anak-anak. Dalam membaca buku cerita, Jen menyarankan orang tua menggunakan volume suara yang terdengar jelas dengan intonasi yang sesuai dengan isi kalimat. Hal itu untuk menstimulasi ketertarikan anak terhadap buku dan kegiatan membaca. Buku ideal yang dibacakan pada tahapan tersebut adalah buku bergambar, berwarna dan bertulisan besar dengan kalimat yang singkat. Pada tahap tersebut, anak sebaiknya mulai diberikan kesempatan menggunakan berbagai alat tulis seperti pensil, spidol warna, dan krayon untuk mencoret-coret dan menggambar. Hal tersebut untuk menstimulasi motorik halus anak. Anak mulai diberi stimulasi membaca dan menulis sebaiknya pada usia 6 tahun ke atas dengan mempertimbangkan kesiapan anak. Sebab salah satu tanda kesiapan anak untuk membaca adalah tertarik terhadap buku, senang mendengarkan cerita yang dibacakan dari buku, dan sudah menguasai pengenalan abjad berupa menghubungkan bentuk dan bunyi huruf. Nah, ternyata kalau sesuatu diajarkan sesuai dengan usianya, tepat dengan usianya, sebenarnya baik-baik aja kok, oke-oke aja. Cuman masalahnya kadang-kadang kita sebagai orang tua nih terlalu cepat mengajarkan sesuatu kepada anak yang memang mungkin saja belum waktunya atau belum usianya. Jadi akhirnya nanti ya tadi kalau Mbak Devi bilang di usianya dia harusnya belajarnya serius, dia udah keburu bosen ya nggak sih? Dia udah keburu nggak berminat buat belajar, bahayanya malah di situ kan. Sekarang kita balik lagi ke masalah sekolah atau metode belajar. Kalau menyekolahkan anak sedini mungkin bagus nggak sih kalau menurut Mbak sendiri? Idealnya kan memang ketika anak-anak di usia dini itu lebih dekat sama orang tuanya, gitu lagi membangun bonding sama orang tuanya seperti itu. Jadi sebaiknya sih lebih di rumah bersama orang tuanya, figur terdekatnya itu. Baiknya ya. Ideal berarti masuk sekolah tuh apa di TK aja atau udah mulai kan sekarang banyaknya ada playgroup, ada toddler ya kan baru TK gitu. Apa TK aja deh yang idealnya atau gimana? Kayak zaman dulu kan kayak TK doang gitu ya, zaman-zaman kita gitu kan. Tapi itu tergantung situasi dan kondisinya juga. Misalnya ketika orang tua tuh sibuk bekerja dan kemudian nggak ada yang menjaga anak dan akhirnya anak jadi kurang stimulasi juga. Dan baik akhirnya juga pilihannya ke sekolah, daycare atau ya ke situ ya. Oke juga ya. Oke. Kita angkat dulu ya teleponnya ya. Halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa ini? Halo. Iya, halo. Dengan siapa, Mas? Malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dedi di Depok. Iya, di mana? Dedi di Depok. Oke, Mas Dedi di Depok. Baik, Mas Dedi, pertanyaannya apa, Mas? Iya, mau tanya kalau untuk mendapatkan buku-buku itu, saya punya cucu itu 1,5 tahun. Ya. Hampir 2 tahun lah ya. Itu untuk mendapatkan buku-bukunya itu gimana caranya ya? Oke, bagaimana cara mendapatkan buku dari Rabbit Hole ya? Baik ya. Pak Dedi, itu saja pertanyaannya? Iya, terus kemudian cara online apa-apa gimana? Oke, nanti akan dijawab ya Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, mungkin ini bisa saya langsung bantu jawab aja ya. Jadi buat Pak Dedi dan juga mungkin buat pemirsa di rumah yang tertarik dengan buku-buku dari Rabbit Hole, bisa aja langsung follow Instagramnya di @rabbitholeid. Jadi sekali lagi langsung aja follow Instagramnya di @rabbitholeid. Nanti di situ akan ada informasi bagaimana cara untuk mendapatkan buku-buku yang saat ini ada di hadapan kita. Ya karena kalau kita lihat nih sekarang aku agak ini juga ya salut juga kepada Dedi karena seorang kakek concern kepada cucunya. Nah ini gimana nih menurut Mbak Devi sendiri, misalnya cucu yang dititipkan kepada kakek atau neneknya sementara orang tuanya bekerja?
Ya, tadi itu maksudnya memang idealnya anak itu bersama orang tua dari 0 sampai 5 tahun. Tapi memang banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan hal itu. Kayak misalnya orang tuanya bekerja, orang tuanya itu pergi ke luar negeri, studi di luar kota, yang seperti itu. Dan akhirnya jika pilihannya akhirnya jatuh ke orang terdekatnya, yaitu kakek nenek atau tante om atau pengasuh yang memang sudah dipercaya, ya sudah gitu. Jadi memang itu kalau itu pilihan terbaiknya ya sudah. Tapi berarti orang tua juga mentransfer visi dan misi dari orang tua itu ke pengasuh terdekatnya. Waktu misalnya ke kakek dikasih tahu juga visi misinya itu apa. Jadi nanti pengasuhannya itu sama atau serupa antara orang tua dan figur terdekatnya. Jadi jangan sampai beda ini ya, beda pola asuh ya. Ntar anak bingung. Anak yang enak ya nggak? Oke, sekarang saya mau tanya lagi sama kamu nih. Sekarang lagi eranya gadget ya. Kayaknya anak sekarang dikasih gadget anteng. Menurut kamu gimana? Iya, jadi anak itu anteng tapi sebenarnya di otaknya tuh terlalu sibuk dan itu nggak sesuai juga dengan kapasitasnya. Akhirnya banyak klien-klien saya juga yang mengeluhkan anak-anak itu tuh suka jalan-jalan, nggak fokus segala macam dan ternyata karena gadget. Dan salah satu bikin buku Rabbit Hole adalah karena untuk mengcounter agar anak itu kenal pertama kali ya dengan buku-buku bukan dengan gadget. Oke, jadi mungkin ya kan anak jadi lebih anteng secara fisik ya, tapi sebenarnya dengan melihat gadget ini sebenarnya pikirannya tuh justru sibuk ya kemana-mana karena terlalu banyak aktivitas ya. Mungkin efeknya adalah jadi anak-anak kurang fokus nih. Nah salah satunya adalah mengembangkan fokusnya dengan memberikan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Oke, sekarang saya mau tanya lagi sama kamu nih, kan sekarang nih ada juga TV. Ya, selain gadget ada televisi dengan tayangan-tayangan yang nggak cuma buat anak-anak aja, kadang-kadang tayangan sinetron lah atau apalah gini. Ini gimana kalau anak kecil udah suka sama sinetron gitu misalnya? Ya itu tidak sesuai dengan usia perkembangannya sebenarnya, jadi itu mesti diminimalisir. Bahkan TV-TV yang edukatif pun sebenarnya mesti dikurangin karena ditahan dulu karenanya. Oke. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Dari Helmi Pramuli, Bu. Oke, Ibu Helmi silakan pertanyaannya apa Bu Helmi? Ya, halo. Ya, halo. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, saya tertarik lihat bukunya yang tadi. Ya, halo. Iya, silakan Bu. Ya, saya tertarik dengan buku-buku tadi. Pertama tadi katanya ada untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Baik. Halo. Sayang sekali sepertinya terputus ya. Jadi intinya pokoknya. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, silakan Bu. Kami mendengarkan Bu. Ya, oke. Terus, halo. Ya. 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 Kebetulan saya mau tanya, kalau buku itu apakah bisa juga untuk anak-anak autis? Oke, pertanyaannya itu ya Bu ya. Ada lagi Bu? Ya, baik Ibu Helmi, terima kasih banyak. Apakah buku-buku ini bisa untuk anak-anak autis, kata Ibu? Jadi sebenarnya buku Rabbit Hole itu bukan ditujukan untuk anak-anak kebutuhan khusus, tapi untuk anak-anak secara umum. Tapi ternyata ketika orang tua dengan anak-anak kebutuhan khusus, termasuk orang tua yang anaknya autis juga pernah share, anaknya itu memperlihatkan sebuah kemajuan atau memperlihatkan sebuah peningkatan gitu tertentu. Entah itu yang tadinya nggak responsif tiba-tiba jadi respon, tiba-tiba nggak ngomong kata-kata tiba-tiba jadi ngomong kata-kata, yang seperti itu. Oke, jadi intinya adalah memang bukunya ini tidak khusus buat anak-anak kebutuhan khusus, tapi memang sudah banyak yang orang tua dengan anak-anak kebutuhan khusus atau juga salah satunya dengan autis tadi ya, ketika membacakan buku ini mungkin ya dengan tadi ibunya ya kan yang membacakan, ada bonding juga di orang tuanya, jadi perkembangan anaknya responsif, bagus dan juga positif hasilnya ya. Bisa dicoba Bu ya, langsung aja follow Instagramnya di @rabbitholeid. Oke, kita angkat lagi teleponnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Dengan siapa ini Pak? Dengan Ali di Banten. Pak Ali di Banten, silakan Pak Ali, pertanyaannya apa? Pak Ali. Iya. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Oh, pertanyaannya jadi ini saya punya ponakan. Ponakannya itu aktif banget gitu Bu. Ya mungkin pertanyaannya untuk
mendidik ponakan yang aktif seperti itu, bagaimana cara mendidiknya gitu? Usia keponakannya berapa, Pak? Iya, Pak. Sekitar 1 tahun lah. Sekitar 1 tahun ya. Iya. Baik, itu saja pertanyaannya. Itu aja. Jadi ponakan ini kalau ada barang-barang apa gitu, main ambil-ambil aja gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk pertanyaannya, nanti akan dijawab ya Pak Ali ya. Iya, tadi pertanyaan dari Pak Ali adalah Pak Ali memiliki keponakan usia 1 tahun, terlihat sangat aktif sekali, sangat aktif gitu kan, dengan yang kelihatannya adalah kalau ada barang suka main ngambil-ngambil aja gitu. Bagaimana cara menangani anak yang aktif? Oke, nanti akan dijawab oleh Mbak Devi, tapi tentunya setelah yang satu ini ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetap di Opini Publik.